Indonesia merupakan negeri dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pemuda adalah permata bagi negerinya. Harapan tinggi untuk para pemuda agar mereka menjadi generasi unggul dan mampu menjadi tokoh di masa yang akan datang. Pemuda adalah masa di mana mereka memiliki kepekaan yang tinggi, berpikir kritis, dan mampu mengoptimalkan setiap potensinya. Pemuda sebagai tonggak estafet bangsa. Maka hancur makmurnya sebuah bangsa di masa depan tergantung kondisi pemuda sekarang. Namun, melihat kondisi remaja sekarang, harapan itu menjadi sirna. Remaja seolah kehilangan identitasnya, kehilangan jati dirinya sebagai muslim yang memiliki karakter Islam. Remaja menjadi sosok yang keras mental, kering jiwanya, jumud dalam mencari solusi, dan seringkali jalan pintas yang dicari. Atas nama kebebasan berekspresi, remaja ugal-ugalan di jalan dengan alasan mencari jati diri. Pacaran, free sex menjadi kegiatan sehari-hari. Melihat sejarah di masa kegemilangan Islam yang menerapkan aturan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, lahir pemuda-pemuda unggul yang bersyahsiah Islam, menjadi sosok ulama sekaligus ilmuwan seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushid, dan lain-lain. Generasi milenial harus memiliki pola pikir dan sikap moderat beragama. Pemahaman agama di kalangan generasi muda harapan bangsa ini harus dijaga bersama-sama. Jangan sampai karena perkembangan zaman, para pemuda melupakan jati dirinya sebagai muslim sejati penerus kejayaan Islam. Hal-hal apa saja yang dapat dilakukan sebagai bentuk memupuk rasa sadar tersebut? Kita bisa lakukan dengan menonton konten dakwah positif yang pastinya jauh dari radikalisme. Sering mengikuti kajian Islam dan seminar anak muda dan lain sebagainya. Berbicara tentang radikalisme, Indonesia merupakan negeri dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Walaupun demikian, negeri ini sudah mulai disusupi oleh ujaran kebencian, merasa benar sendiri, dan berbagai aksi teror. Perbuatan tersebut seringkali ditujukan oleh kelompok intoleran ataupun kelompok radikal yang selalu berlindung di balik nilai-nilai agama. Bagaimana tidak? Teror bom dimaknai sebagai jihad. Teroris yang mati karena bom bunuh diri dimaknai sebagai mati syahid. Hal-hal salah inilah yang menjadi kemudian disebarluaskan hingga saat ini. Hasilnya, banyak generasi muda kita yang memilih menjadi radikal. Bahkan tidak sedikit yang berani melakukan tindak pidana terorisme. Karena itulah, mari kita selalu mengajak kebaikan dengan cara kebaikan. Mari kita ajak orang lain untuk selalu mengedepankan kebaikan dan meninggalkan segala instrumen yang berhubungan dengan kekerasan. Mari kita lihat dengan cara pandang yang moderat. Perbedaan bukanlah menjadi penyebab terjadinya sumber perpecahan. Perbedaan justru melahirkan keberagaman dan sikap toleransi antar sesama manusia. Jika hal tersebut sungguh-sungguh kita lakukan, insya Allah generasi muda Islam akan menjadi generasi tangguh dalam melawan perkembangan zaman yang majemuk. Menjadi generasi Islam moderat dan siap menjadi penerus yang tangguh. Mari bersama-sama kita berupaya menjadi pemuda yang cerdas, bijak, tidak gampang terpecah belah. Pemuda Indonesia harus mengisi kemerdekaan ini dengan berpartisipasi, berinovasi, serta berkreasi dalam konteks yang positif untuk kemajuan bangsa dan negara. Pemuda Indonesia bersatu untuk Indonesia maju. Sekian, saya Wildan Fahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.